Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panik. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fa'ajal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah mengamalkan Al-Quran. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala aydan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Makannya sudah kenyang tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah lihat muhadharahnya? Mana yang paling lucu? Ya, terakhir sampai diangkat mic-nya ke atas ya. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi ucapkan ahlan wa sahlan di Pondok Gede Allah Kalam Syifa Banten Indonesia bagi para peserta baru. Ya, anggota baru untuk cabang pembinaan Ikatan Remaja Hijrah. Ini cabang dari pusatnya Pondok Gede Allah Kalam Syifa Banten Indonesia. Alhamdulillah kita diikuti hampir 40 orang. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga, amin. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada Abia untuk mungkin bukan kajian ya, tapi kita sharing saja. Ini tentang Pondok Gede Allah, ya, tentang keadaan di sini, kegiatan di sini, dan ini perlu disampaikan dan kita perlu ketahui program-program termasuk visi-misinya. Ya, sudah siap semuanya ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan untuk kita semua, sehingga pada malam ini, hari ini, mulai jam 4 sampai insyaallah kita akan laksanakan sampai besok siang zuhur, ya, kegiatan pelantikan anggota baru
Ikatan Remaja Hijrah, ini cabang dari Pondok Riyadhah Kalam Syifah Banten Indonesia. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu pas salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita semua, suri tauladan kita semua, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat ulus dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah ya bunayya rahimakumullah, anak-anakku semuanya. Malam ini kita ada kegiatan dari jam 9 sampai jam 11. Ya, itu kajian. Yang mana kajian ini berisi beberapa hal yang tadi sudah kita lewati, yang mulai dari syarhil Quran, muhadharah, dan sekarang ada kajian sekaligus pemaparan ataupun penjabaran daripada program atau visi misi Pondok Riyadhah, sekaligus kegiatan yang akan kita laksanakan setiap pekan, yakni kegiatan kalau di luar Sawarna Timur namanya IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Kalau di kita namanya IRHIJ, Ikatan Remaja Hijrah. Kenapa tidak menyebut nama masjid? Ya, karena kita posisinya bukan di masjid. Kalau kita namanya IRMAS, berarti tetap harus di masjid. Tapi membayangkan bagaimana kalau perempuan yang lagi haid ya nggak bisa ikut IRMASan. Tapi kalau IRHIJ, Remaja Hijrah, kita ada kalanya di masjid, di musola, di pondok, di aula, bahkan di alam terbuka, kita tetap merupakan anggota ataupun kegiatan daripada Ikatan Remaja Hijrah. Ya, paham sampai sini ya. Jadi nama kita, organisasi kita, ya, yang ikut malam ini, baik yang saat di Pondok Riyadhah ataupun para peserta, ya, yang malam ini ikut, jadi namanya adalah IRHIJ, Ikatan Remaja Hijrah. Ikatan ini ibarat tali, ya, ibarat tali. Jadi diikat. Apa yang diikat? Remajanya. Kenapa remaja harus diikat? Ya, di sini diikat bukan menggunakan ikatan seperti halnya tali. Diikat bukan diikat ibaratnya ikat pinggang yang menempel di celana. Ikat di sini bukan berarti tali sepatu yang bisa diikat di sepatu kita, tapi diikat di sini artinya dibimbing, dibina, diarahkan. Apa yang diarahkan? Akhlaknya. Apa yang diarahkan? Ilmunya. Apa yang diarahkan? Adab sopan santunnya. Ini poin penting dari nama ikatan. Kita semua diikat di sini untuk menjadi insan-insan yang membawa kebaikan bagi umat. Kalau ingin membawa kebaikan untuk umat, kita harus baik dulu. Betul tidak? Nah, itu ya. Yang kedua, remaja. Ya, di sini yang ikut semuanya remaja, enggak ada orang tua. Kenapa alasannya? Karena dengan remaja inilah suatu saat akan jadi orang tua. Kalau semasa remajanya betul, akhlaknya baik, ketika jadi orang tua akan memberikan contoh-contoh dan teladan yang baik bagi generasi muda berikutnya. Maka sejak remaja inilah, insya Allah kita di IRHIJ ini ada 3 binaan. Ini yang harus dilaksanakan oleh para peserta IRHIJ ini. Harus ikut, ya, harus ikut, harus bisa. Yang pertama adalah latihan marawis. Ya, jadi yang malam ini ikut, wayahna nanti setiap pekan atau ada kegiatan marawis di Pondok Riyadhah, usahakan hadir. Ya, karena marawis ini merupakan bagian daripada syiar dakwah. Kalau orang lain bangga dengan musik-musik mereka, ya, kenapa kita tidak bangga dengan musik Islami seperti ini? Ya, insya Allah ini bukan kita saja yang mengadakan marawisan, banyak ulama, para wali habaib, ya, bahkan wali Songo pun
Ya, dengan menggunakan gamelannya, dengan menggunakan alat musik yang lainnya, mereka berdakwah di Nusantara ini. Kita melanjutkan perjuangan para waliullah. Itu ya. Nah, yang kedua di iris ini itu pembinaan tahsin. Ya, memperbaiki bacaan. Nanti barangkali akan dibimbing oleh Umiyah nanti khusus untuk bagian pembinaan tahsin. Gitu ya. Jadi untuk para wisamah nanti yang pertama nanti ada di sini berartinya tuh Ariaris ada. Ya, ada lagi siapa yang baru Adian ada. Yang lain mungkin nanti akan bantu. Ya, untuk tahsinnya ada Umiyah. Gitu ya. Nanti harus bisa semuanya. Anggota Irhis itu harus pandai baca Quran. Apalagi baca Quran itu harus menggunakan nada. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa barang siapa yang baca Quran tidak menggunakan nada, tidak menggunakan logam, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Maka sudah selayaknya kita harus membaca Quran menggunakan nada atau lagom atau irama. Tentunya sesuai dengan hukum tajwid, hukum atau kaidah ilmu tahsin. Nah, di sini nanti akan dibina. Yang ketiga ada kajian Islam. Mungkin nanti Abia sendiri yang akan bimbing, ya. Karena kalau sudah remaja begini, kita harus sudah mulai memahami tentang hukum-hukum, tentang fikih. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, yang mubah, yang sunnah, yang makruh, yang wajib, harus paham. Batasan-batasan aurat harus paham. Ya. Paham seperti ini ya. Jadi kita di remaja Isra ini semua berjuang, ya, kita mencoba menjadi orang baik, meskipun kita barangkali saat ini belum jadi orang baik. Semuanya harus semangat, ya, karena dalam tolak ilmu ini butuh perjuangan. Lihat tuh kalau kita buka di grup Ikatan Remaja Hijrah, ya, banyak yang mau ikut tapi nggak jadi ke sini. Kenapa itu? Ujian. Ya, tapi yang ini yang sekarang hadir alhamdulillah. Mungkin banyak ujian juga dari rumah, ada yang melarang mungkin. Ada yang temennya ngajakin, nggak usah kesana lah. Itu mungkin ya, mungkin saja seperti itu. Tapi Allah berkehendak yang saat ini hadir, alhamdulillah. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian para santri yang baru, ini ya, anggota Irhis. Nah, sekarang sudah melihat situasi pondok yang seperti ini. Musolanya seperti ini, kegiatan malam seperti ini, berjamaahnya seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ada yang bertanya, minimal pulang ke rumah, ngapain aja tuh di Pondok Riyadhah? Ya seperti ini kegiatannya. Ya, nggak ada yang beda. Semua sama dengan tempat-tempat yang lain. Ya, kita berisi pembinaan, berisi ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk kita fitrah kita sebagai manusia, Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ikatan Remaja Hijrah ini Nabi terangkan dulu sebelum masuk kepada poin nanti kajian, ada sedikit yang akan Nabi sampaikan. Hijrah di sini berpindah. Ya, berpindah. Artinya ada perubahan. Kalau dulu malas sholat, sekarang harus rajin sholat. Tadi udah lihat ya sholatnya. Tadi dari maghrib banyak enggak? Banyak tembus. Ya, dari maghrib sampai isya kita sholat. Artinya begini, tidak ada waktu kosong. Qobliyah maghrib, maghribnya fardunya ya, ba'diyahnya ditambah dengan awabin. Yang tadi kita kerjakan itu awabin, sholat sunnah awabin. Dalam sebuah riwayat disampaikan, barang siapa yang melaksanakan 6 rakaat setelah fardu maghrib, maka dicatat seperti halnya beribadah selama 12 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi 6 rakaat ini dicatat pahalanya seperti ibadah selama 12 tahun. Ini luar biasa. Ya, ditambah lagi kita tadi ada amalan namanya istighosah kusyairiyah. Ya, yang mana ini merupakan amalan para waliullah. Ya, bayangkan amalan wali kita amalkan.
Jadi jangan bilang ini, oh wali mah makomnya tinggi, misalkan kalau kita mah orang biasa, nggak bisa gitu. Wali juga manusia sama. Ya amalannya amalan seperti kita, cuman mereka itu betul-betul apa ya, ibaratnya mahabbah kepada Allah itu betul-betul beda dengan kita. Kita mah asal-asalan zikir, asal-asalan. Kalau wali nggak begitu. Nah sekarang kita udah merasakan nikmatnya zikrullah. Bagaimana ulama itu berzikir seperti ini. Bahkan tidak batal antara maghrib dengan isya. Nah nanti Abia berharap setelah malam ini besoknya pun begitu di rumah masing-masing. Kalau bisa antara maghrib dan isya itu tidak batal, ya biar dapat pahala terus begitu ya. Nah hijrah ini berpindah, yang malas jadi rajin, ya. Kemudian yang biasanya suka gangguin teman sekarang jadi baik, nggak tengil lagi begitu. Ya, yang biasanya malas sholat jadi rajin sholat, paling utama sholat. Ya, karena ini merupakan salah satu yang harus kita kerjakan, yang paling wajib. Sholat, kalau sholatnya benar, insya Allah akhlak kita pun benar. Itu ya, sholatnya dulu harus betulkan. Jadi Ikatan Remaja Hijrah. Nah ini udah jelas nama kita Ikatan Remaja Hijrah. Dan dari Ikatan Remaja Hijrah inilah kemudian ada pesan-pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pesan yang kemudian Abia rangkum lah dari para ulama juga, supaya menjadi remaja-remaja yang berakhlak baik, menjadi remaja-remaja yang kemudian membawa maslahat bagi umat, yaitu yang pertama adalah bersahabat dengan orang soleh. Bersahabat dengan orang soleh. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang soleh, Abia nggak bilang orang baik, karena orang soleh pasti orang baik belum tentu kata siapa. Ya, orang baik juga itu soleh, karena kebaikan merupakan bagian daripada kesolehan seseorang. Tapi kata soleh di sini ini sudah merangkum tidak hanya baik tutur katanya, baik sikapnya, tapi baik juga hatinya. Ya. Jadi yang pertama kata ulama, nih kita ini harus punya teman yang baik, yang bagus, yang soleh, yang berakhlakul karimah. Bagaimana kita tahu mana teman yang baik, mana yang tidak? Lihat ibadahnya, lihat lisannya, lihat akhlaknya. Karena sahabat kita itu merupakan cerminan dari diri kita. Kalau ingin tahu diri kita soleh apa tidak, tanyakan dalam hati kita dengan siapa kita berteman, bersahabat, dia orangnya soleh apa tidak. Kalau dia soleh, nanti kita pun soleh. Ya, karena pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang luar biasa, ini sahih. Jadi kata Nabi, kalau kita berteman dengan tukang besi, ibaratnya begitu, ya tukang las besi, kita berteman, ini diibaratkan. Jadi kalau ada cipratan bara api, itu akan mengenai kita. Itu ibarat kita berteman dengan orang yang kurang baik, begitu ya. Bagaimana kalau dengan orang yang baik bertemannya? Kata Nabi itu ibarat kita berteman dengan orang yang berjualan minyak wangi. Jadi meskipun kita nggak ikut jualan, setidaknya orang yang berjualan minyak wangi itu akan membuka tutupnya, akan menghirup, dan akan tercium aromanya. Begitulah pertemanan orang baik, kita pun akan terbawa baik. Maka oleh karena itu, mulai sekarang dengan Ikatan Remaja Hijrah inilah kita membangun persahabatan yang islami. Ya, sahabat yang insya Allah tidak hanya sahabat di dunia, tapi sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku berharap nanti ini udah jadi keluarga kita nih. Ya, jadi nggak ada yang namanya musuh-musuhan, nggak ada yang namanya nanti jahat-jahatan. Kalau sudah masuk irhij, itu keluarga. Dimanapun ketemu, ya harus disapa, dirangkul, ditanya. Ya, karena kita di sini bareng-bareng. Makan tadi satu wadah bareng-bareng. Mungkin ada yang makan jigongnya ikut ke sana, kemakanlah sama orang, betul nggak?
Oh, iya kali ya, ada yang begini, wah, ada yang terakhir sampai ke dapur ngabisin bekas orang tuh. Siapa tuh tadi? Iya, Uman dan kawan-kawan. Ya, itu nggak tahu mungkin bekas jahil siapa itu. Ya, tapi kan kita menikmati. Ya, inilah indahnya bersahabat, tapi sahabat yang Islami. Terlihat menjijikan, tetapi itu mengasihkan. Ya, ketika makan bareng-bareng sini nggak ada kata malu. Rupuk rumah ya, paling perempuan malu-malu, culang ya, udah nepokor buah nak gedor ya, digopur. Harian. Ya, begitu. Ya, jadi sini udah bareng-bareng saling mengetahui satu sama lain. Makanya tolong Abi nitip saling menjaga, saling menasehati, saling mengingatkan. Ya, kalau sudah menjadi keluarga Irhij. Tetapi ini belum selesai karena kita nanti besok akan mulai pelantikan. Malam ini pun sudah mulai pelantikan kita ya. Ini adalah kegiatan proses pelantikan pengesahan menjadi anggota baru. Ya, maka kita bersyukur mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi poin yang pertama adalah bersahabat dengan orang yang soleh. Ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau akan bersama di surga atau di neraka sebagaimana dengan siapa engkau berkawan ketika di dunia. Ya. Jadi kalau kita berkawan di dunia dengan ahli neraka, kemudian teman kita masuk neraka, kita pun akan dibawa masuk neraka. Kalau kawan kita masuk ke dalam surga, kita pun nanti insya Allah akan diajak ke surga. Waduh, gaswat. Ya. Nah, jadi begitu. Setidaknya kalau amal kita kurang bagus, tiba-tiba kita qadarullah masuk neraka, nanti akan ada sahabat yang lain, keluarga Irhij, nanti yang nyari. Mana sahabat saya yang dulu bareng-bareng duduk nih pelantikan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Nanti begitu insya Allah. Ya, inilah sahabat surga. Inilah ukhuwah Islamiyah yang akan membawa kebaikan untuk umat. Ya, dan ini perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong jaga, ya, tolong jaga ikatan remaja hijrah, karena ini merupakan wadah untuk mempererat silaturahim sekaligus membangun akhlak menjadi generasi yang robbani insyaallah. Itu paham sampai sini ya? Insyaallah ya. Pokoknya mulai hari ini ya semangat terus, jangan patah semangat. Kita alhamdulillah hujan juga ini udah mulai reda ya, dan masya Allah. Tadi sebetulnya masih ini ya, masih terngiang-ngiang yang muhadharah ya. Subhanallah. Tolong perbaiki lagi. Tadi latihan. Nanti mah kita ada irhijan itu kalau di lain mah kan malam-malam, kita mah nanti sore. Ya, sore itu jam berapa biasanya? Jam 4 ya. Sampai maghrib ya, sampai setengah 6. Jadi mulai minggu depan yang malam ini hadir, nanti minggu depan setiap hari Ahad hadir ya. Irhij, kita ada kajian, ada muhadharah nanti tampil, ya, dan orangnya ganti-ganti nanti insya Allah, ya. Jadi semuanya harus semangat. Jadi jangan sampai hanya malam ini saja yang ikut. Ya, ternyata kesananya itu nggak ikut-ikut lagi. Nah, jadi kalau yang malam ini hadir, berarti nanti kesananya pun harus tetap hadir. Ya, bisa nggak kira-kira semuanya? Insya Allah ya. Nah kemudian ini kita ada waktu 15 menit lagi ya. Ini sampai jam 11, nanti istirahat sekitar 2 jam tidur. Nanti jam 1 kita bangun, kita sholat qiyamul lail atau ibadah qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir nanti kita insya Allah ya. Gitu. Pesan baginda Rasulullah SAW yang kedua yang harus diingat oleh semuanya, itu harus memperbaiki akhlak.
Ya, kalau teman kita sudah teman yang tepat, yang soleh, akhlaknya bagus, maka kita pun harus berakhlak bagus, harus punya sopan santun, tata krama, ya, memiliki adab-adab yang mulia. Ini kalau kita kaji dalam kitab, mungkin salah satunya adalah kitab Ta'lim Ta'alif yang mengajarkan kebaikan, artinya antar manusia. Akhlakul Banin juga ada, Bidayatul Hidayah juga ada. Dalam kitab-kitab tersebut disampaikan bagaimana cara memuliakan orang lain, termasuk memuliakan diri kita sendiri. Pesan yang ketiga dari baginda Rasul, ya, yang kemudian disampaikan oleh alim ulama untuk kita nih dengerin, itu tolong jaga lisan, jaga lisan, jaga ucapan, ya, karena kalau remaja gini mah suka ceplas-ceplos. Ketika orang tersakiti gara-gara ucapan kita, hati-hati. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Sesungguhnya kata Nabi, banyak umatku masuk neraka itu bukan dosa gara-gara dosa yang besar, tapi gara-gara dosa yang kecil. Apa itu? Al-lisan wa al-toharah. Gara-gara tidak menjaga lisan, ucapan. Ya, aya batur ibaratnya bajuna lecok saeutik diomongkeun. Aya banget karatan diomongkeun. Anu jomblo omong eta mah. Ya. Jangan begitu ya. Udah biarin aja padahal. Ya. Jadi lisan kita tolong dijaga. Ya, jangan mudah mudah membicarakan orang. Ulah poksang teuing. Ulah terus terang teuing meskipun bener. Misalkan abia eta jangan masih goreng-goreng teuing. Meskipun benar udah diomongkan, cukup dalam hati saja. Gak apa-apa dalam hati, boleh nggak boleh nggak? Boleh dalam hati misalkan. Kita jangan mau goreng deh. Dalam hati baik kan baik. Karena kalau perbuatan yang buruk, hati yang buruk belum sampai diucapkan, itu belum jadi dosa. Tetapi kalau kita terbiasa begitu, akan memiliki sifat iri dengki nanti, sifat yang sangat jelek. Jadi usahakan kita obati hati kita, ya, dengan cara itu ya, jangan membiasakan diri berkata yang tidak baik. Ya. Jadi jaga lisan. Jadi mulai sekarang ya ingat ya, anggota irhis itu tidak ada yang suka mencela orang. Kalau bisa puji. Ya, puji kalau ada orang lain kelihatan cantik sedikit, wah subhanallah kamu cantik sekali, padahal biasa baik gitu. Masya Allah kamu, waduh udah tertarik gue kan. Mau puji tapi nak itu jangan gitu ya. Kita ada pakaian bagus, subhanallah itu pakaiannya menanjuknya. Udah gitu kan, tapi bagus. Kita puji aja bagus saja pakaiannya, udah cukup gitu. Ya. Jadi kita mulai sekarang ya, Abia pengen anggota irhis itu tidak ada yang suka ngeledek orang. Ya, jadikan kabatur, meskipun bener. Ya, memang Nabi pernah bersabda, sampaikan kejujuran walaupun itu pahit. Tapi ini bukan mencela fisik. Ya, artinya kita mampu berdakwah kepada orang yang tersesat, yang menyimpang. Kita datangi, kita tabayun, kita kasih tahu. Oh maaf ini misalkan, oh ini sholatnya begini, kita, tapi baik-baik, nggak boleh di tempat umum, gitu ya. Paham kira-kira ya? Jadi anggota irhis itu ingat, yang pertama cari teman yang soleh, ya. Yang kedua harus berakhlak baik. Yang ketiga menjaga lisan. Yang keempat nih, yang paling penting kalau ingin jadi remaja hijrah yang betul-betul hijrah fisabilillah, yang keempat adalah menjaga pandangan. Ini mah udah punya sahabat yang baik, akhlaknya bagus, lisannya dijaga, kurang ngintip. Ya, ada cewek cantik sedikit, langsung minta nomor WA-nya. Tas itu. Ya. Jatuh cinta boleh enggak? Boleh, harus jatuh cinta. Karena itu fitrah manusia. Tapi jangan sampai berlebihan. Yang cukup simpan dalam hati saja. Cinta dalam istimoro. Bukan.
dalam istikharah gitu ya. Ada apa itu istikharah? Ada cinta yang kemudian kita gantungkan kepada Allah. Ya Allah, abdi maresep ke dalam nyata ya Allah. Irung, mancung, mata, sipit, untuk hubungan ya Allah. Kita mancung. Ya. Jadi bilang ya Allah gitu ya. Kalau dia jodoh denganku ya Allah, jangan dengan siapa-siapa ya Allah. Karena dia begitu istimewa untukku ya Allah. Bilang kepada Allah begitu. Jadi kita kalau ada rasa cinta kepada orang itu tanda Allah itu seluruh kita bersyukur. Ya, karena enggak semua orang bisa jatuh cinta loh. Cinta itu mahal. Ya, makanya sampai ada kalimat bahasa Arab, ana uhibbuka. Aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintai